Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak dan Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan saya mengundang untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Ibadah ini kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, Yesus padamu ku berseru. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji
Puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh berterima kasih karena Engkau baik. Engkau yang senantiasa menyertai, memberkati dan menguatkan kami di masa-masa sukar ini. Kami juga menyadari ya Tuhan, atas segala dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Kami datang kepadamu, mengakui itu semua. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, mengasihani kami, memulihkan kehidupan kami, agar kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, boleh kami pakai dengan baik, boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih dan setia-Mu boleh mengiringi langkah hidup kami untuk berjalan di dalam terang Tuhan dan setia melayani-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan sukacita sorga. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai
pujian. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 105 ayat 1 sampai dengan 11 dan ayat 45C. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, abdinya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, sesembahan kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Haleluya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, Engkaulah Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan menerima firman Tuhan, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur dan sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita saat ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dan saya memberi tema dari ayat-ayat ini adalah membaca silsilah Yesus Sang Mesias. Bagi sebagian orang, perikop ini terasa membosankan dan tidak terlalu menarik. Akan tetapi, ada alasan mengapa penulis Matius ini menulis tentang silsilah Tuhan Yesus pada bagian awal dari kitabnya. Saya memberikan 3 bagian penting dari perikop ini, yaitu yang pertama adalah bahwa perlu diketahui bahwa konteks pembaca mula-mula dari Injil Matius itu adalah orang-orang Yahudi. Matius ingin menjelaskan sedemikian rupa supaya para pembacanya mengerti dan yakin. Dan kemudian, oh iya benar, apa yang dikatakan oleh Matius ini benar. Sampai ke taraf itu. Karena mereka ini, pembaca ini adalah orang-orang Yahudi, maka Matius menggunakan metode atau cara
supaya mereka lebih bisa memahami. Dalam hal ini bagi mereka, silsilah seseorang itu sangat penting. Dan ini bisa dibaca di Kejadian pasal 5 ayat 10, 1 Tawarik pasal 1 sampai 9, yang mana di dalam kitab Tawarik ini dari pasal 1 sampai 9 itu dipenuhi dengan silsilah-silsilah. Karena apa? Karena bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Tak ubahnya bagi orang-orang Tionghoa dan juga orang-orang suku Batak itu sangat mementingkan sekali akan silsilah. Selain itu, Matius juga ingin meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus yang diwartakannya itu benar-benar sungguh-sungguh adalah Mesias. Yang kedatangannya itu telah dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Perhatikan cara Matius menuliskannya, yaitu dimulai dari kemesiasan Yesus dinyatakan di ayat yang pertama. Dan kemudian Yesus yang dinyatakan kemesiasannya ini harus dibuktikan. Dan bukti itu melalui silsilah. Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-17. Dan pada akhir perikop ini, Matius menegaskan kembali kemesiasan Yesus dengan merangkumkan bahwa ia berasal dari keturunan Abraham dan keturunan Daud. Nama Abraham dan nama Daud bagi bangsa Yahudi, bagi bangsa Israel, itu sangat-sangat penting. Abraham itu adalah titik awal, bapa dari bangsa Israel. Dan Daud pada zaman itu mereka mendapatkan keemasan dalam pemerintahannya. Jadi yang pertama, mengapa Matius memberikan silsilah? Karena dia ingin menginjil kepada orang Yahudi. Supaya orang Yahudi yang sangat-sangat sulit untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bahkan sampai sekarang ini, maksud hati dari Matius adalah supaya mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sungguh-sungguh Mesias yang telah dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi dengan atau melalui silsilah, dan di tengah-tengah disitulah diawali dengan Abraham, di tengahnya Daud, dan kemudian Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dalam silsilah yang menegaskan kemesiasan Yesus, itu di situ disebutkan 4 nama wanita yang dicantumkan. Meski memiliki latar belakang yang kurang baik dari sudut pandang orang Yahudi. Hal ini menarik karena mencantumkan nama wanita dalam silsilah orang Yahudi itu merupakan sesuatu yang tidak lazim. Terlebih lagi beberapa wanita tersebut dianggap memiliki latar belakang yang tidak baik. Contohnya adalah Tamar. Tamar itu bersikap seperti perempuan sundal. Itu dapat kita baca di Kejadian pasal 38. Lalu penyebutan yang kedua adalah nama Rahab. Rahab itu adalah memang benar-benar perempuan sundal. Dia pelacur. Itu dapat kita baca di Yosua pasal 2 ayat 6. Yosua pasal 2 dan 6. Lalu yang ketiga, istri Uria, Betseba,
yang adalah pezina. Itu dapat dibaca di ayat yang ke-6 dan dapat dibandingkan dengan 2 Samuel pasal 11. Dan yang keempat, Rut. Meski Rut ini adalah orang yang baik hati, namun ia berasal dari bangsa non-Yahudi, bangsa Moab. 4 perempuan ini disebutkan sebagai wakil bahwa Sang Mesias yang telah dinanti-nantikan itu telah datang. Bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, maupun bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dia datang bukan untuk orang yang baik-baik saja. Dia datang bukan untuk orang yang saleh-saleh saja. Tetapi dia datang untuk semua orang yang berdosa. Dari segala masa, ia datang untuk orang yang berdosa. Yang ketiga, dalam keagungan silsilah kemesiasan Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan belas kasihan dan kemurahannya dengan berkenan memakai orang-orang berdosa tadi itu. Dan penuh kelemahan dalam silsilah dari Tuhan Yesus tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai alat Tuhan yang ikut serta berperan dalam rencana keselamatannya. Untuk menghadirkan Yesus Kristus di dalam dunia yang berdosa. Tak terkecuali para wanita tersebut yang dalam pandangan masyarakat Yahudi tidak diperhitungkan dan dianggap rendah. Sungguh besar kasih anugerah Tuhan bagi seluruh manusia berdosa. Dari step by step yang saya uraikan di sini, sebenarnya ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau sebagai bapa dari orang-orang yang beriman. Aku akan menjadikan engkau sebagai bapa dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, yang beriman kepada Tuhan. Dan lebih tegas lagi, Tuhan berkata kepada dia, aku akan menjadikan engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan pernyataan ini digenapi oleh Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias itu. Tuhan Yesus datang dari silsilah Abraham. Dan Bapa sendiri berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka dari itu, karena Tuhan Yesus Kristus datang dari benih Abraham itu. Benih Abraham itulah yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka Tuhan Yesus datang bukan untuk orang Israel saja. Melainkan dia, Abraham, benih Abraham itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi saya, orang dari Semarang, suku Jawa otomatis ya. Bagi orang yang banyak, ada yang dari suku Batak, ada yang dari Bugis, Makassar, Toraja, NTT, orang Papua, dan juga orang-orang luar negeri, orang Vietnam, Laos, dan sebagainya. Orang-orang yang ada di dunia ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus
barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita sebagai orang-orang yang telah ditebus olehnya, kita hanya jangan mau menerima berkat dari Tuhan saja, melainkan kita yang telah diberkati juga memberkati yang lain. Dan yang kedua, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja yang menganggap diri saleh, melainkan Tuhan Yesus datang bagi semua orang. Kita sebagai orang yang telah ditebus olehnya, kita juga harus datang ke setiap orang yang kita jumpai. Wartakan kabar baik itu. Wartakan kabar baik itu. Maka kita telah mencontoh teladan hidup dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dari silsilah yang biasanya membingungkan kami ketika kami belajar membaca firman-Mu, tetapi kali ini kami dapat melihat bahwa di situ Matius memberitakan satu berita Injil yang demikian hebat. Sejak Abraham Engkau berjanji kepada dia bahwa dari keturunannya itu, maka Abraham dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia, melalui kehadiran Sang Mesias ke dalam dunia, Tuhan memberikan kepada kami berkat keselamatan itu, bahwa Engkau Sang Mesias, benih Abraham, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Biarlah kami sebagai orang yang telah menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami dapat mencontoh teladan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami yang diberkati, baik rohani maupun fisik, kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang lain di sekitar kami. Dan di samping dari itu ya Tuhan, kami juga mau untuk membagikan warta Injil ini kepada orang-orang yang kami dapati di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah warta Injil itu dapat disebarkan sampai ke ujung bumi melalui apa yang ada di dalam kehidupan kami. Baik tutur kata kami, baik sikap kami, maupun berkat-berkat yang melimpah yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapan syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya akan membacakan beberapa penjelasan terkait dengan perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan Yesus, sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Yang kedua, Rasul Paulus juga menyatakan
di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 3. Perjamuan kudus dilakukan agar kita mengingat sengsara dan kematian Yesus Kristus di kayu salib, yang telah mendamaikan kita dengan Bapa dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil kita menyiapkan diri dalam mengikuti perjamuan kudus, kita bernyanyi salibnya, salibnya. Dekat
Roti yang akan kita makan dalam perjamuan ini adalah lambang tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita untuk pendamaian yang sempurna. Amin. Anggur yang akan kita minum dalam perjamuan ini adalah lambang darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengangkat roti di tangan kita sambil mengingat bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan bagi kita untuk pendamaian yang sempurna antara Bapa dengan kita. Marilah kita makan sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengangkat anggur di tangan kita sambil mengingat bahwa darah Kristus telah ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita minum sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan perjamuan kudus di saat ini. Engkau memberkati kami semua yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Engkau memakai kami sebagai alat di tangan-Mu untuk mengabarkan Injil, melayani yang tak terlayani, bahkan senantiasa menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih karena Engkau telah memakai gereja kami, Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia, sebagai alat di tangan Tuhan untuk bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan di masa pandemi virus corona ini. Kami juga menyadari akan keterbatasan kami, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab iman kami di hadapan-Mu, untuk selalu bersyukur, selalu menjadi teladan, dan selalu menjadi garam dan terang dunia. Berkati kami semua yang telah mengambil bagian dalam perjamuan ini, kiranya kasih dan setia Tuhan menaungi kehidupan kami hari lepas hari. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa syafaat dan menyampaikan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Engkau yang telah memberkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah online ini. Saat ini kami menyampaikan pokok-pokok doa, bahkan pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayan-Mu yang telah berjeri lelah untuk melayani Tuhan dalam ibadah tiap minggu. Dan juga seluruh pelayan-Mu di berbagai tempat di lingkungan Sinode GPI. Engkau memberkati dan menyertai kami semua. Anggota gereja-Mu yang tetap setia mengikuti ibadah online ini, Engkau menopang dan memberkati mereka, bahkan melindungi mereka. Para pastor yang senantiasa bersuka cita dan setia melayani-Mu setiap minggunya, Engkau juga memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa
untuk semua anggota gerejamu yang bergumul dengan masa pandemik virus corona ini. Apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi, kiranya Tuhan ada beserta dengan mereka, dan mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka disertai dan ditopang oleh Tuhan, sehingga mereka dapat melewati masa krisis ini, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Berkati semua pengurus Sinode GPI dalam tugas dan tanggung jawabnya mereka masing-masing. Engkau tetap memberikan hikmat agar apa yang menjadi beban pelayanan mereka dan juga tugas bahkan tanggung jawab dapat dilakukan dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk semua anggota gereja yang bergumul dengan pendidikan, dengan pekerjaan, bahkan dengan penghidupan setiap hari. Kiranya tangan Tuhan terulur buat mereka melalui bantuan dari pemerintah, bantuan dari yayasan-yayasan, dan dari para donatur yang tergerak hatinya untuk menolong dan menopang mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, yang juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan berbagai kebijakan terkait dengan penyebaran virus corona. Tuhan memberkati segala upaya yang telah dikerjakan sehingga penyebaran virus corona dapat teratasi dengan baik, karena kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang setia sampai saat ini memberitakan Injil dengan berbagai media. Tuhan memberkatinya sehingga ada jiwa-jiwa yang dipersembahkan bagi Tuhan. Mereka boleh percaya melalui pemberitaan Injil, bahkan demonstrasi kuasa Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi melalui anak-anak-Mu yang memberitakan Injil. Bapa di dalam surga, kami persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, Bapa kami secara bersama-sama. Anggota gereja dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, tiba saatnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana